Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tentang mengenal makhluk gaib yang bernama jin. Apakah jin juga makan dan minum? Banyak sekali hadis sahih yang menerangkan bahwa jin makan dan minum. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa makanan jin adalah tulang dan kotoran hewan. Beliau berkata pernah didatangi oleh utusan jin Nasyibain, yakni jenis jin yang paling baik. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makanan mereka. Maka Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan rasa pada setiap tulang dan kotoran hewan yang dijumpai oleh bangsa jin. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia minum, hendaknya dia minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam sahihnya sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang lelaki memasuki rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, setan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat penginapan dan makan malam untuk kalian. Jika dia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, setan akan berkata kepada saudara-saudaranya, kalian bisa ikut menginap di dalamnya malam ini. Dan ketika makan, dia tidak menyebut nama Allah, setan berkata, kalian bisa ikut makan malam. Lalu apakah setan memiliki tanduk? Dari Amr bin Anbasah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Inilah yang menandakan bahwa setan mempunyai tanduk. Lalu apakah jin dapat mengubah dan menyerupakan diri dengan sesuatu? Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kami menganggap persaksiannya tidak diterima lagi, kecuali kalau dia seorang nabi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 27, yang artinya, sesungguhnya dia atau setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini dikhususkan kepada setan yang masih dalam wujud aslinya. Sementara itu, apabila setan berubah wujud menjadi hewan, hal ini banyak sekali dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berkata, ular-ular adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai bentuk dari Bani Israel. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pada puncak setiap punuk unta terdapat setan, maka hinakanlah mereka dengan mengendarainya. Hal ini mengartikan bahwa setan bisa berubah bentuk menjadi hewan. Lalu bagaimana cara jin berubah rupa? Al-Qadi Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Farah berkata, sebenarnya setan-setan tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah wujud mereka dan meniru bentuk lain, tetapi mereka hanya diajarkan Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat dan beberapa amalan. Jika mereka mengamalkan dan mengucapkan kalimat tersebut, Allah akan mengubah wujudnya ke bentuk yang lain. Bisa dikatakan bahwa kemampuan setan untuk mengubah wujud terjadi hanya apabila mereka mengucapkan kalimat-kalimat atau mengamalkan amalan-amalan tersebut. Maka Allah akan merubah dirinya menyerupai bentuk makhluk lain, sebagaimana yang sering terjadi. Apakah jin dan setan mempunyai jenis kelamin? Di dalam Asy-Syahihain terdapat hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW memasuki kamar mandi, beliau mengucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin kafir atau setan betina dan setan jantan.
Apakah bangsa jin juga terkena taklif syar'i atau kewajiban untuk beribadah kepada Allah? Jawabannya adalah ya. Bangsa jin juga terkena taklif syar'i sama seperti halnya manusia. Hal ini, menurut jumhur ulama, jin terkena taklif dan mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 130, "Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini?" Mereka berkata, "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir." Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 13, "Maka nikmat Tuhan kamu, wahai jin dan manusia, yang manakah yang kamu dustakan?" Hal ini menunjukkan bahwa jin juga terkena taklif syar'i atau kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah akidah dan agama jin? Dalam masalah ini, bangsa jin persis seperti umat manusia. Di antara mereka ada yang beragama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Bahkan pemeluk Islam dari kalangan mereka sama seperti pemeluk Islam dari kalangan umat manusia. Ada yang beraliran Qadariyah, Syiah, Ahlus Sunnah, Ahli Bid'ah, dan yang lainnya. Di samping itu dari mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka, ada yang bertakwa, serta ada yang durjana. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 11, yang artinya, "Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Lalu apakah jin mukmin akan masuk surga? Ibnu Katsir berkata, pada hakikatnya jin mukmin sama persis dengan manusia yang beriman. Mereka akan masuk surga, dan ini adalah menurut jumhur ulama salaf. Sebagian dari mereka mengambil dalil dalam menyatakan hal ini dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 74, yang artinya mereka bidadari-bidadari surga itu tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Apakah jin takut kepada manusia? Ibnu Abid Dunya meriwayatkan bahwa Mujahid pernah berkata, "Sesungguhnya bangsa jin merasa takut kepada manusia sebagaimana manusia juga merasa takut kepada mereka." Mujahid juga berkata, "Setan lebih takut kepada manusia daripada rasa takut manusia kepadanya. Jika dia muncul di hadapan manusia, janganlah manusia merasa takut kepadanya, karena jika manusia takut, dia akan mampu menguasai manusia, tetapi hampirilah dia, karena dia akan pergi." Sementara itu, apakah jin merasa dengki kepada manusia? Ibnu Qayyim berkata, ada dua jenis mata, mata manusia dan mata jin. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang budak perempuan yang wajahnya terdapat warna kuning atau suf'ah yang berada di dalam rumahnya Ummu Salamah. Maka beliau bersabda, "Bacalah ruqyah untuk sarana perlindungan diri darinya, karena dia memiliki pandangan." Husain bin Mas'ud Al-Fara berkata, maksud dari suf'ah adalah pandangan yang datang dari jin. Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis yang dianggap hasan oleh Nasa'i dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berlindung dari bangsa jin dan pandangan manusia sampai diturunkannya surah Al-Mu'awwizatain atau Al-Falaq dan An-Nas. Maka beliau pun meninggalkan bacaan yang lain. Sampai di sini jelaslah bagi kita bahwa bangsa jin terkadang merasa dengki kepada manusia. Adapun terapi terhadap gangguan jin karena kedengkiannya dengan cara ruqyah syariah.